dalam waktu 6 menit. Saya bilang, mulai silakan direkam. Kalau Anda mau rekam, kasihkan saudara Anda, kasihkan teman Anda, 7 menit yang bisa mengubah kehidupan dan bisa Anda ulangi terus. Ini saya rangkum kecerdasan keuangan dalam waktu 7 menit. Siap? Oke, mau ngerekam silakan. Siap ya? Mulai. Kecerdasan keuangan dalam waktu 7 menit. Kalau kita mau cerdas secara keuangan, kita harus tahu 2 hal yang sangat sederhana, yaitu namanya income dan spending. Income ternyata ada 3. Jarang sekali orang tahu bahwa itu ada 3. Income itu 1, ada yang namanya active income, kerja baru dapat income. Yang kedua, passive income, tidur dapat income, tinggal keliling dunia dapat income. Yang ketiga namanya portfolio income. Portfolio income itu adalah apa? Kenaikan dari capital gain harta kita. Saya jelaskan. Active income itu seperti apa? Anda makelar alat kesehatan, Anda makelar perusahaan, Anda makelar properti, Anda jadi dukun, jadi dokter, jadi pembicara, ya itu semuanya active income. Notaris itu active income. Sedangkan passive income itu ada 3 macam. 1 adalah dari paper asset. Apa itu Pak Tung paper asset? Saham yang Anda dapat dividen. Kalau saham tidak bagi dividen, bukan yang namanya passive income, hanya capital gain. Kalau naik, kalau turun ya rugi. Nah, kemudian paper asset deposito. Deposito itu juga merupakan satu yang namanya passive income. Itu dari paper asset. Terus kemudian reksadana. Ya kalau Anda bagi dividen, bagi apa? Ya itu namanya passive income. Passive income dari paper asset. Royalti, Anda nulis buku, karena nulis buku, Anda setiap tahun dapat yaitu royalti itu yang namanya passive income dari paper asset. Passive income yang kedua adalah dari properti yang Anda sewakan atau bagi hasil. Properti sewakan bagi hasil. Yang ketiga, dari bisnis yang jalan tanpa Anda. Jadi bisnis jalan tanpa Anda, sedemikian sehingga Anda tidur pun dapat income. Itu passive income, pastinya ada 3. Kemudian yang namanya portfolio income itu adalah capital gain, seperti rumah. Saya beli rumah ini 2,4 M, gitu ya. Kalau orang nawarin saya 35 M, berapa M, jual cepat mungkin 25 M langsung diembat orang. Nah, kalau mau teman-teman ternyata ada yang diobral, nah kalau mau tertarik boleh hubungi saya, kita beli bareng-bareng nanti silakan gitu ya. Tapi sekarang saya lagi fokus memang banyak beli properti karena ada capital gain. Nah, kemudian berikutnya ini. Jadi contohnya rumah tadi ya misalnya 1 M 2,4 M terus kemudian setelah 10 tahun jadi 25 M. Jadi ditidurin aja naik 22,6 M. Nah, sayang kalau properti Anda cuma 1, makanya harus banyak dapat capital gain, dapat cash flow. Kemudian pengeluaran itu ada 4 macam. 1, spending itu ada yang produktif, ada yang konsumtif, ada yang tampak produktif padahal konsumtif, ada yang tampaknya konsumtif padahal produktif. Ini. Nah, kemudian kita jelaskan satu-satu. Pengeluaran produktif itu apa sih? Seluruh pengeluaran yang membuat aktif pasif income kita ataupun portfolio income kita naik. Beli mesin, beli untuk karyawan apa ya, tapi menghasilkan ya tidak apa-apa. Seluruh pengeluaran yang membuat aktif income kita, pasif income kita, portfolio income kita naik, itu pengeluaran produktif. Kemudian pengeluaran yang konsumtif itu ada 3 macam. 1 langsung habis. Contoh, beli makan, minum, baju, ikut tour, ya langsung habis. Yang kedua, yang namanya passive spending. Tidur pun tetap harus bayar. Contohnya apa? Segala cicilan, biaya listrik, air, telepon, internet, langganan koran. Sekarang kalau masih ada langganan koran, langganan majalah, kalau masih ada langganan majalah. Yang di mana ada langganan gym, langganan apa? Ya itu namanya passive spending. Pengeluaran yang paling berbahaya adalah yang dari konsumtif, yang ketiga. Yaitu namanya invisible spending. Tambah miskin tanpa Anda tahu. Yaitu apa? Penurunan dari nilai aset Anda. Contohnya yang paling bahaya adalah inflasi. Seperti tahun-tahun ini, bakal menurut saya akan inflasi luar biasa dramatis. Karena besi sudah naik 200%, batu bara naik ratusan persen, inflasi Indonesia masih belum kencang. Tapi nanti bakal ngegas tanpa Anda sadari. Properti juga akan naik. Nah, kemudian berikutnya, invisible spending itu inflasi, harga elektronik, mobil Anda, furniture Anda yang Anda beli kalau Anda jual turun banyak, itu namanya invisible spending. Nah, kemudian pengeluaran yang terkesan produktif ternyata konsumtif, yaitu pengeluaran yang Anda kepingin, bukan perlu. Yaitu apa? Segala pengeluaran karyawan, mesin, komputer, kendaraan, hingga biaya marketing yang tidak menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Itu pengeluaran yang
terkesan produktif, ternyata konsumtif. Beri contoh nih. Ada orang nyicil sepeda motor dengan alasan saya perlu Pak, padahal dia kepingin. Dia nyicil sepeda motor Honda CBR, harganya 35,5 juta. Kemudian ternyata DP-nya 9,5 juta, cicilan per bulan 1,6. Setelah saya hitung-hitung, ternyata dalam 32 bulan, cicilannya selama 32 bulan, total duit keluar 60,8 juta. Ternyata setelah 3 tahun, harga sepeda motor tersebut kalau dijual tinggal 12,8 juta. Orang ini rugi 48 juta dalam 3 tahun. Padahal dia kalau perlu kendaraan, bisa dong beli sepeda motor Honda Legend tahun 2000 harganya 2 juta. Tapi banyak orang tetap nggak mau. Pak, nggak mau. Ya terserah Anda, yang miskin Anda kok. Kepingin tampak kaya, bukan kaya sesungguhnya. Pengeluaran berikutnya yang keempat, yaitu pengeluaran yang terkesan konsumtif, ternyata produktif. Ada 3. 1, pengeluaran investasi leher ke atas. Semua breakthrough timbul karena ada AHA dan harus. AHA adalah pengetahuan, sedangkan harus adalah keberanian. Jadi kembali lagi Anda investasi supaya Anda bisa dapat pencerahan dan harus. Itu supaya Anda take action. Nah ini. Yang kedua, pengeluaran untuk bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding kita untuk mendapatkan pengetahuan, kenalan, dan permodalan. Tentu saja orang yang lebih sukses dari kita juga punya kelemahan, punya hal-hal yang negatif, tidak usah diikutin. Hanya fokus kepada yang bermanfaat saja. Ambil yang positif. Pengeluaran yang ketiga yang terkesan konsumtif ternyata produktif adalah amal. Kita tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak pernah bisa memberikan lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bisa outgive. Nah kemudian, hukum fisika, P sama dengan F dibagi A. Maksudnya apa? Tekanan itu sebanding lurus dengan gaya. Bila kita hidupnya kita banyak tekanan, berarti kita kebanyakan gaya. Nih. Jadi kalau ingin bergaya tanpa atau sedikit tekanan, yaitu gimana? Pasif income-nya dibesarin dulu, kemudian baru Anda perbesar gaya hidup Anda. Gaya hidup segede kerbau, pasif income-nya segede gajah. Anda damai sejahtera. Semoga bermanfaat. Saya Tom Desa Baringin mengucapkan salam dahsyat. Tepuk tangan untuk Anda semua.